Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 017 dari kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik dan kami dari kelompok 4. Pada penjelasan materi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem kontrol yang nanti juga ada pembahasan tentang rangkaian door starter dan juga latching dan berbagai komponen listrik sederhana dasar lainnya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Kita masuk ke konsep dasar sistem kontrol. Pasti teman-teman udah pernah dengar dasar sistem kontrol atau kalau teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Apa sih itu dasar sistem kontrol dan secara garis besarnya atau penerapan sederhananya itu bagaimana? Kita masuk nih. Konsep dasar sistem kontrol. Pengertian dari konsep dasar sistem kontrol adalah sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur, menjaga, dan menjaga kondisi sesuai dengan yang diinginkan. Komponen utamanya yaitu perangkat pengukur, sensor, pengendali, dan aktuator. Nah, yang kedua adalah komponen utama sistem kontrol, input set point, atau nilai atau target yang diinginkan. Misalnya kita ingin suhu ruangan menjadi 25 derajat Celcius. Kemudian sensor atau measuring device, yaitu untuk mengukur kondisi nyata, misalnya suhu ruangan di sekarang 30 derajat Celcius. Kemudian controller atau pengendali, membandingkan target dengan kondisi nyata lalu memberikan perintah. Kemudian yang eh, yang selanjutnya aktuator, melaksanakan perintah pengendali. Contohnya kipas atau AC dinyalakan dan output yang terakhir output atau pengeluaran hasilnya sesuai hasil akhirnya suhu turun jadi 25 derajat Celcius. Nah, sebenarnya itu komponen utama sistem kontrol ini tuh udah aku berikan contohnya. Misal set pointnya kita tuh pingin suhu ruangan kita itu 25 derajat. Nah, kemudian kita nyalain AC, kita set 25 derajat menggunakan remote. Kemudian sensor yang ada pada AC itu mendeteksi bahwa suhu ruangan kita tuh ternyata masih 30 derajat. Otomatis dia akan menyalakan aktuator atau kipasnya supaya atau kompresornya supaya dapat mendinginkan ruangan dan untuk menyalakannya itu tuh harus mendapatkan perintah kan otomatis aktuator atau kompresornya. Nah, itu tuh dapat perintah dari controller yang ada di AC tersebut. Nah, setelah didinginkan, maka output atau keluarannya hasilnya bisa suhu turun jadi 25 derajat. Nah, karena suhu turun jadi 25 derajat, makanya uh, ini kalau misalnya sistemnya close loop, sensor akan mendeteksi lagi bahwa suhunya sudah turun 25 derajat dan kontrol mendapatkan suhunya 25 derajat dan bahkan dan akan mematikan aktuatornya atau kompresor dari AC tersebut. Nah, yang selanjutnya jenis sistem kontrol. Ada beberapa jenis sistem kontrol yang tadi sudah gue bilang. Open loop, terbuka atau terbalik. Tidak ada umpan balik. Contohnya mesin cuci setelah di set 15 menit, mesin berhenti tanpa peduli baju sudah bersih atau belum. Yang kedua, close loop, tertutup atau feedback. Ada umpan balik, sensor memberi info kondisi nyata. Contohnya AC. Sensor dulu mendeteksi ruangan, AC menyesuaikan supaya tetap di 25 derajat. Nah, ini untuk open loop sendiri tuh ya benar kayak mesin cuci. Kan mesin cuci tidak ada sensor untuk mengerti apakah pakaian-pakaian yang di mesin cuci itu sudah bersih apa belum. Tapi kalau AC, kan dia ada sensornya supaya dia bisa mendeteksi bahwa suhunya ini sudah 25 derajat atau tidak. uh, jadi dia harus tahu kapan menyalakan dan mematikan kompresor. Karena itu sistemnya berlangsung secara terus-menerus dan looping, makanya disebut closed loop. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang apa itu sistem kontrol, komponen utamanya, contohnya, terus apa sih tujuan dari sistem kontrol tersebut? Tujuan dari sistem kontrol adalah untuk menjaga stabilitas sistem, meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan yang terakhir memudahkan manusia dalam pengoperasian. Karena betul ya teman-teman, karena ada sistem kontrol ini tuh kita jadi lebih gampang lah, tidak hanya sebagai individu, tapi jika skalanya besar di industri itu bakal sangat amat mengirit cost dan hasilnya bakal lebih baik lah. Hasil dari produksi itu bagus. Nah, kemudian yang terakhir yang selanjutnya ada fungsi dan cara kerja komponen listrik esensial. Nah, ini kita akan memulai tentang komponen-komponen dasar dari listrik
Yang pertama ada kita di sini akan membahas mengenal saklar, MCB, kontaktor, relay bermenepi, timer, dan khususnya konteks listrik dalam tiga fase. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu Kak, kayak saklar, MCB, kontaktor itu apa, atau mungkin teman-teman uh, tidak asing lah dengan kata-kata ini. Tapi kalau teman-teman belum tahu, mari saya jelaskan. Yang pertama ada electrical switch. Ini tuh ada banyak ini yang di sini nih teman-teman. Ini tuh lambang-lambangnya supaya teman-teman bisa membeda-bedakan ya. Kayak yang pertama single, three-way dimmer, three-way, low voltage, weatherproof, four-way, push, remote control, auto door, dimmer, timer, silent pole switch. Nah, kemudian ada ini kita bahas tentang saklar. Saklar itu artinya pengendali arus listrik sederhana. Fungsi dari saklar itu sendiri adalah pelangkat dasar yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Ini memungkinkan kontrol manual terhadap daya perangkat. Cara kerja dari saklar adalah saklar bekerja dengan menggerakkan kontak mekanis. Ketika kontak bersentuhan, arus mengalir. Ketika terpisah, aliran arus terhenti. Mekanisme ini dapat berupa tuas, tombol, atau putaran. Jenis dari saklar itu ada berbagai macam ya teman. Contohnya termasuk saklar tunggal untuk satu lampu, saklar ganda untuk dua lampu, saklar seri untuk mengontrol dua bangunan terpisah dari satu lokasi. Saklar tukar juga umum digunakan untuk mengontrol lampu dari dua lokasi. Nah, contoh kalau teman-teman nggak tahu saklar itu kayak kita nyalain lampu kan harus pencet cetekannya itu ya teman. Itu namanya saklar. Atau juga teman-teman bisa ada juga yang bentuknya kayak knob, on off gitu, itu juga namanya saklar. Jadi dia dia fungsinya itu mematikan atau menyalakan. Nah, yang selanjutnya MCB, miniatur circuit breaker, pelindung sirkuit vital. Fungsi dari MCB ini adalah untuk melindungi rangkaian listrik dari dua kondisi berbahaya. Yang pertama, kelebihan beban atau arus yang terlalu tinggi untuk waktu yang lama, dan kedua, hubungan singkat atau short circuit, lonjakan arus yang sangat besar dan tiba-tiba. Cara kerja di MCB ini adalah saat terjadi kelebihan arus atau hubungan singkat atau short circuit, elemen bimetal dalam MCB akan memanas dan membengkok lalu akan memicu mekanisme trip. Untuk hubungan singkat, kumparan elektromagnetik akan menghasilkan medan kuat langsung untuk memutuskan sirkuit. Keunggulan dari MCB ini itu apa sih? Nah, berbeda dengan seri kering yang harus diganti, MCB dapat di reset setelah kondisi abnormal terasasi, menjadikannya solusi perlindungan yang praktis dan efisien. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan instalasi listrik dan rumah tangga dan industri. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, MCB itu kayak komponen yang paling utama lah dalam rumah atau industri. Jadi dari tegangan yang ada di PLN untuk masuk ke rumah itu pasti ada MCB untuk masuk pertama kali ke rumah. Nah, kalau teman-teman sering lihat itu MCB yang bisa dinaikin dan turunin. Nah, jika short circuit atau teman-teman misal kelebihan muatan, misal arus di rumahnya, tegangan di rumahnya teman-teman tuh cuma berapa berapa 220 mungkin. Nah, tapi kelebihan tuh. Nah, biasanya tuh bisa kelebihan muatan, makanya lampunya tiba-tiba mati kan. Nah, itu tuh karena MCB itu ngedeteksi ini kelebihan muatan. Kemudian kayak misalnya uh, teman-teman nggak sengaja nyambungin fasa dan netral di rumah. Nah, daripada itu kan bahaya ya teman-teman. Nah, makanya adanya MCB ini bakal ngelindungin dan dia akan mematikan sumber listrik. Jadi dia akan ngetrip, stack akan turun dan harus kita nyalakan lagi untuk menaikkan untuk dapat power dari PLN lagi. Jadi ini komponen yang paling vital dalam dunia industri maupun rumah ya teman-teman. Oke, yang terakhir ada kontaktor. Kontaktor adalah saklar atau mekanik arus tinggi. Pengendalian daya besar dari kontaktor. Kontaktor adalah saklar yang digunakan untuk mengendalikan aliran daya listrik yang sangat besar. Seringkali pada aplikasi industri seperti motor listrik, pemanas, pencahayaan berdaya tinggi. Kemudian prinsip elektromagnetik. Cara kerjanya melibatkan kumparan elektromagnetik yang ketika dialiri arus akan menghasilkan medan magnet yang untuk menarik atau melepaskan kontak utama sehingga menghubungkan atau memutuskan sirkuit daya. Komponen kritis dari kontaktor itu sendiri adalah terdiri dari kumparan, coil, kontak utama untuk sirkuit daya dan kontak bantu untuk sirkuit kontrol atau indikasi status. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak belajar tentang listrik atau elektro, mungkin teman-teman kurang tahu ya apa itu kontaktor. Jadi kontaktor bentuknya seperti ini teman-teman. Ini tuh sebenarnya sangat membantu terlebih lagi di dunia industri karena ini tuh
Ya, seperti yang kita telah bahas untuk mengendalikan aliran daya listrik yang sangat besar. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Relay, saklar yang dikendalikan secara elektronik. Nah, fungsi relay sendiri adalah untuk sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh sinyal listrik lain yang lebih kecil. Ini memungkinkan sirkuit daya tinggi dikendalikan oleh sirkuit kontrol daya rendah. Relay sangat penting dalam otomatisasi dan sistem kontrol, seperti pada sistem keamanan, otomotif, dan kontrol industri. Cara kerja dari relay itu gimana sih? Ketika arus kecil dialirkan ke kumparan relay, ia menciptakan medan magnet yang menarik armatur. Gerakan armatur ini kemudian membuka atau menutup kontak listrik, sehingga mengontrol sirkuit yang terhubung. Jenis dari relay dapat dibedakan menjadi relay elektromagnetik menggunakan prinsip induksi magnet dan relay solid state menggunakan komponen semikonduktor tanpa bagian yang bergerak yang menawarkan kecepatan dan umur lebih panjang. Ini contoh diagram simple relay diagram atau wiring si relay secara simpel kayak gini ya. Kita lanjut yang berikutnya, relay beban lebih atau overload relay. Ini untuk menjaga motor, proteksi motor. Relay beban lebih dirancang khusus untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat arus yang berlebihan, yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan panas yang berlebih dan kegagalan isolasi. Kemudian ada deteksi arus berlebih. Ya, secara presisi mendeteksi arus yang melebihi di batas aman yang telah ditentukan. Jika kondisi ini terus berlanjut, relay akan memicu pemutusan dari sirkuit motor. Prinsip bimetal. Prinsip kursinya seringkali didasarkan pada elemen bimetal yang terdiri dari dua logo yang berbeda koefisien muai. Panas dari arus berlebih itu membuat bimetal membengkak mengaktifkan saklar yang memutuskan daya ke motor. Nah, ke komponen listrik yang selanjutnya timer. Mengatur waktu dan sistem kelistrikan. Fungsi timer adalah perangkat yang digunakan mengontrol operasi peralatan listrik berdasarkan durasi waktu. Ini memungkinkan otomatisasi proses yang membutuhkan jeda atau jadwal tertentu. Cara kerjanya, timer dapat menggunakan rangkaian elektronik untuk timer digital atau mekanis. Untuk timer analog untuk menghitung interval waktu yang telah diatur. Setelah waktu tercapai, ia akan mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit yang terhubung. Jadi di timer itu sendiri ada terdapat timer analog seringkali dengan putaran atau knob untuk pengaturan waktu dan timer digital dengan layar LCD dan tombol untuk pengaturan yang lebih presisi. Aplikasi umumnya meliputi lampu taman otomatis, mesin industri, dan sistem irigasi. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Rangkaian dasar dan dual state. Nah, kita akan masuk ke rangkaian dasar yang akan kita jelaskan dan kita buat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, rangkaian latching. Latching relay merupakan jenis relay elektromagnetik yang menggunakan mekanisme latching untuk mempertahankan posisi saklar setelah mendapat impuls listrik. Relay ini memiliki dua kelompok kontak yang berbeda, satu untuk mengaktifkan dan satu lagi untuk mempertahankan status relay. Latching relay digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti kontrol otomatisasi, kendali motor, dan sistem keamanan. Kemudian, flip-flop ada satu bentuk latching yang paling umum digunakan dalam sirkuit digital. Flip-flop memiliki dua keluaran, Q dan Q access, dan dua input set dan reset. Jika input set diaktifkan, maka output Q akan tetap berada di logika 1 atau aktif. Bahkan setelah input reset dilepaskan, jika input reset diaktifkan, maka output Q akan tetap berada di logika 0, non-aktif. Bahkan setelah input reset dilepaskan. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian latching, dan ini merupakan contoh dari flip-flop atau rangkaian latching pada umumnya ya teman-teman. Kemudian 3. Latching solenoid valve yang digunakan untuk mengunci posisi katup secara otomatis setelah mendapatkan sinyal impuls listrik atau pneumatik. Jenis katup ini digunakan dalam sistem pneumatik dan hidrolik untuk mengontrol aliran fluida dan gas. Kemudian latching limit switch merupakan jenis saklar batas yang memiliki mekanisme latching untuk memperhatikan posisi kontaknya setelah batas tertentu. Mereka digunakan dalam banyak aplikasi industri untuk mendeteksi posisi atau batas mesin dalam peralatan. Nah, untuk yang ketiga ini latching solenoid valve, dan dia tuh bakal mengunci posisi katup untuk tidak mendapatkan listrik untuk mengunci aliran dalam sistem. Contohnya itu kayak misalnya pneumatik atau hidrolik. Mungkin teman-teman yang nggak tahu pneumatik itu derap tekanan. Mungkin teman-teman itu bisa lihat di kadang tuh kayak pintu bis tuh ada yang bisa kebuka otomatis kan, terus bunyi ses. Nah, itu tuh dari bertekanan atau sistem pneumatik. Nah, kalau hidrolik itu banyak sekali ya teman-teman. Contohnya kayak pintu yang di mall-mall tuh bukanya kan juga pakai hidrolik. Terus mungkin ada
Kalau teman-teman mau naikin mobil tuh pakai dengkrak ya, ya seperti itu. Yang kedua ada limit switch. Kemudian yang kelima adalah latching push button atau tombol latching yang adalah jenis tombol yang dapat tetap berada dalam posisi tertentu setelah ditekan. Digunakan dalam sistem kontrol dan otomatisasi untuk mengaktifkan dan mematikan volume tertentu. Yang keenam, latching power release adalah jenis relay yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri. Menggunakan mekanisme latching untuk mempertahankan posisi relay setelah impuls listrik diberikan. Yang ketujuh, magnetic latching contactor. Latching contactor adalah jenis perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri. Menggunakan magnet internal untuk mempertahankan posisi kontak setelah diberikan impuls listrik yang tinggi, yang mengurangi konsumsi daya dan menghasilkan keandalan yang lebih tinggi. Sehingga mau bikin yang rangkaian power starter atau latchingnya juga nih. Yang pertama tuh kita butuh fasanya dulu, source. Terus kita ambil fasa di sini, terus dulu. Terus kita butuh buat kontaktornya di sini. Ini kontaktor satu fasa. Kemudian kita butuh overload relay. Itu ambilnya di sini, bentar. Itu ambilnya tuh di kita skip dulu aja, kita pakai PB, cari PB dulu aja biar lebih gampang. Terus button on di sini, terus di sini nanti push button off. Nah, kalau udah kita butuh kontaktor buat kunci itu di sini. Terus kita butuh kontaktor sama kita butuh lampu. Kita cari lampu dulu di sini. Pilot lamp kasih di sini sama sini. Nah, terus kita jangan lupa kasih buat ini buat overload relaynya. Jadi kalau misalnya overload tuh nanti kepotong. Terus kita yang pertama sini dulu aja deh, buat ini, buat rangkaian motornya. Terus kita kasih 3 fasa, MC 3 fasa. Terus kita kasih kontaknya kan 3 juga, kontaktornya 3. Terus jangan lupa untuk penamaannya juga harus namain. Terus overload relay, kita pakai overload relay. Agak susah karena emang bentar, kalau nggak salah ini deh, kan ini apa ya, ini juga bukan ya, ini coba kita cek di sini, enggak, cek di sini juga enggak. Enggak, di sini 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 enggak, enggak, di sini enggak, di sini enggak, di sini enggak, enggak. Kok susah ya? Sebentar, kita cari dulu yang paling
sama itu biasanya sih ini ganti konektor, cuma tuh ini udah gabung sama ininya. Saya ini buat off-road relay-nya. Terus kita cari motornya tuh kita cari yang 3 sama kanan. Terus kita kasih buat rangkaian OL-nya. Ini kita cobain dulu. Terus kita kasih ini. Bentar. Ini apa ya? Bukan ini yang kayak itu juga, tapi yang nah ini. Bukan, paketnya itu 9596. Bukan. Ini bukan. Ini bukan, berarti ini bukan. 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 Nah, ini. Nah, ini. Pakai yang ini. Nah, terus kita tinggal sambungin aja. Kita kasih nama. Ini FF. Ini kita kasih nama OL. Off-road. Dia buat off-road lainnya. Jadi kalau off-road dia akan mutus ke motornya juga. Ini OL ya. Di layar saya kok di sini E ya? Cuma ini OL ya teman-teman. Nih OL. Terus di sini itu kita kasih nama K aja, kontaktor main sebenarnya tuh K sama I. Terus di sini kita kasih nama on, artinya rangkaiannya nyala. Dan di sini kita kasih nama trip kalau rangkaian itu trip atau off-road. Di sini K, di sini stop, PP off. Gini aja. Jangan kasih PP, langsung off aja, off. Di sini start, di sini on. Nah, terus kita tinggal sambung-sambungin kabel and connection. Kita ini fast wire, sambung, sambung, terus yang ini tuh nyambung sini, sambung, terus dari sini kita ini nyambung dulu ke sini, ini agak susah ya. Ambil nyambung, terus ini nyambung ke sini, terus kita juga yang ini 3 fasa kita langsung sambungin, ini masih keputus, sambungin. Sekarang fase yang kedua, sambung, terus kita jangan lupa buat sambungin yang fase yang ground sama netral.
Ini N itu untuk netral dan B untuk ground. Untuk netral tuh pakainya yang warna biru. Agak susah ya karena aplikasinya emang kayak gitu nih. Sambungin aja, sambungin, sambungin. Yang ini dilihat aja kayaknya ini kelebihan. Terus yang ini dipasang ke PE. Kita sambungin kabel groundnya ke sini. Nah sekarang kita start. Oh, kita save dulu. Nah, nah, ini adalah rangkaian dual solder dengan output adalah mesin listrik. Yang pertama ini dari kita saya jelaskan yang pertama ini dari fasa, kemudian masuk ke MCB. Kemudian ini masuk ke emergency button, BB off, BB on. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa ketika MCB dinyalakan, arus akan jalan masuk ke sini. Dan PB on ketika ditekan sesaat, maka dia akan menyalakan kontaktor dan latching relay atau yang bisa kita sebut latching relay itu mendapatkan arus dari PB off walaupun secara sesaat, tapi karena di sini ada kontaknya, dia akan tetap menyalakan kontaktor dan menyalakan lampu sebagai penanda bahwa mesin itu nyala. Di sini sistem kontrolnya MCB, kemudian kontaktornya menyala, kemudian akan menyala. Nah, kemudian di sini ada motor listrik sebagai penanda nyala. Nah, di sini juga dia itu trip atau kelebihan beban. Nah, ketika kelebihan beban tersambung, maka dia akan terputus di sini ya teman-teman. Nah, maka motor nggak menyala. Mungkin sekian penjelasan dari saya teman-teman. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan yang saya telah buat secara sengaja atau tidak sengaja. Semoga teman-teman bisa memahami dari materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini, yaitu tentang dasar-dasar mesin komponen-komponen listrik, rangkaian latching dan dual starter dan berbagai komponen listrik yang lainnya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.